Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Halimah dengan NIM 120105 26817. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai materi persamaan trigonometri. Ini merupakan tugas dari multimedia. Nah, untuk tampilan pertama saya ada menu home yang yang pertama-tama kita klik, kita akan diarahkan kepada menu home. Saya sudah menyediakan 7 menu home. Yang pertama ada KD, biodata, pendahuluan, contoh soal, game, kuis, dan materi. Untuk pertama kita akan mencoba klik biodata. Nah, di sini saya sudah menyediakan biodata saya ada nama, tempat tanggal lahir, sosial media, mata kuliah, dan kelas. Nah, untuk kembali ke menu home, kita akan klik gambar home. Nah, kita akan kembali ke menu home. Selanjutnya, kita coba untuk klik KD. Nah, kita diarahkan ke kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini saya menyediakan dua. Yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Selain itu, saya ada menyediakan quote atau motivasi di sini. Di sebelah kiri, di sini bisa kita klik dan diarahkan ke kata-katanya, yaitu janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Nah, untuk kita kembali ke menu home, di sini saya menyediakan lagi tombol untuk ke home. Kita klik. Nah, kita diarahkan lagi ke home. Kita lanjut, kita coba untuk klik pendahuluan. Nah, di sini akan kita bahas apa itu persamaan trigonometri. Untuk kita lanjut, kita bisa klik untuk klik di sini. Nah, kita diarahkan kepada pengertian dari persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Untuk selanjutnya slide selanjutnya kita bisa tekan next pada panah di atas. Dan untuk kembali ke slide sebelumnya, kita bisa untuk menekan tombol sebelah kiri. Nah, di sini juga ada tombol home untuk kembali ke menu awal. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk next slide ya. Nah, di sini juga ada materi selanjutnya mengenai persamaan trigonometri. Nah, di sini penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang sampai dengan atau dalam bentuk radian yang berada pada rentang 0 sampai dengan 2pi. Nah, sampai di sini kan sudah saya jelaskan pendahuluan. Kita di sini ada tombol untuk kembali ke slide sebelumnya dan ada menu home. Nah, kita kembali lagi ya ke menu home. Kita klik. Nah, kita diarahkan lagi ke menu home. Untuk selanjutnya kita coba untuk ke materi. Nah, di sini saya menyediakan materi yaitu menyelesaikan persamaan sinus. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa. Ya, benar. Karena X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan alfa ditambah K dikali
360 derajat. Itu rumus pertama untuk persamaan sinus. Nah, di sini saya juga menyediakan tombol home dan tombol next. Kita coba untuk tombol next-nya ya. Nah, kita juga akan diarahkan kepada materi selanjutnya. Di sini juga masih menjelaskan persamaan sinus, di mana rumus pertama tadi adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Karena X sama dengan 180 derajat dikurang alfa, materi untuk selanjutnya rumus kedua adalah X sama dengan buka kurung 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk rumus keduanya. Nah, di bawahnya saya sudah menyediakan untuk panah sebelah kiri itu mengarahkan kita ke slide sebelumnya. Untuk home itu sama dengan yang tadi, akan kembali ke menu home yang awal. Untuk panah yang sebelah kanan, kita akan diarahkan kepada materi selanjutnya. Oke, kita tekan next. Menyelesaikan persamaan sinus. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga sin X sama dengan sin alfa memiliki penyelesaian. Rumus pertama tadi, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Itu untuk rumus pertama. Rumus kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Nah, tombol menunya sama dengan yang tadi. Untuk kita lanjut materi selanjutnya, kita tekan panah sebelah kanan, kita diarahkan ke next. Nah, di sini ada persamaan kosinus. Cos X sama dengan cos alfa, memiliki penyelesaian. Untuk persamaan kosinus juga memiliki dua rumus, sama seperti persamaan sin tadi. Rumus pertama dari persamaan kosinus yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk tombol menunya masih sama. Kita tekan panah sebelah kanan untuk menuju ke next slide. Nah, di sini ada persamaan tangan. Untuk persamaan tangan, kita berbeda dari persamaan kosinus dengan sinus. Kalau di persamaan tangan, kita memiliki satu rumus saja, yaitu tan X dan tan alfa memiliki penyelesaian. Rumusnya X sama dengan alfa dikali, di sini ada saya 180 derajat. Ya, di sini ada tombol menu lagi. Untuk tombol menunya kita ada tombol sebelah kiri untuk slide sebelumnya, dan tombol home kita akan kembali ke menu pertama. Ya, kita kembali ke menu pertama. Nah, untuk selanjutnya kita coba ke contoh soal deh. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama. Bunyi contoh soal pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Di sini ada penyelesaiannya. Untuk sin X sama dengan setengah, maka alfanya 30 derajat ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan sinus yang memiliki dua rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 dan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Penyelesaiannya di sini ada
Yang pertama, X sama dengan 30 derajat, kita ganti alfanya dengan 30 derajat. Karena sebelumnya kita udah cari alfanya dan diperoleh alfa 30 derajat. Kita ganti dengan rumus tadi, alfanya 30 derajat, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0. Nah, kita ganti K-nya dengan 0. X sama dengan 30 derajat ditambah 0. K-nya tadi 0 kali 360 derajat. Nah, diperoleh X-nya 30 derajat. Karena rentan yang diminta tadi X-nya lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0 itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lanjut untuk K sama dengan 1. Kita ganti K-nya dengan 1. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah K. K-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali 360. Lanjut, X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 360 derajat. 360 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 390 derajat. Kenapa K1 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian? Karena yang diminta X-nya kurang dari 360, maka untuk K sama dengan 1 tidak termasuk himpunan penyelesaian. Kita stop sampai di situ, kita lanjut ke rumus yang kedua. Yang rumus kedua yaitu adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Seperti tadi, kita ganti alfanya dengan 30 derajat. Diperoleh 180 dikurang 30 menjadi 150 derajat. Nah, untuk X-nya didapat 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita ganti lagi. K-nya sama dengan 0. Ya, X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka didapat X-nya 150 derajat. Nah, 150 derajat ini memasuki rentan yang diminta nggak? Rentannya tadi X-nya lebih besar dari 0 dan kecil dari 360. Berarti termasuk K sama dengan 0 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita lanjut cari untuk K sama dengan 1. X sama dengan 150 derajat ditambah 1. Kenapa 1? Karena kita mencari K sama dengan 1. Ya. 1 dikali 360. Nah, X-nya sama dengan 150 ditambah 1 kali 360 adalah 360. 150 ditambah 360 berapa? 510. Nah, untuk K sama dengan 1, apakah termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya? Tidak, karena sudah melebihi ketentuan. Ya, di sini sudah diperoleh untuk himpunan penyelesaiannya ada 30 derajat, 150 derajat. Baik, kita lanjut. Di sini ada menu home lagi, di sini ada menu next untuk contoh selanjutnya atau penyelesaian selanjutnya. Nah, kita coba klik panah. Nah, ini adalah contoh penyelesaian dalam bentuk GeoGebra. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, bagaimana cara kita melihatnya, melihat hasilnya? Di sini kita mencari garis yang bersinggungan. Nah,
karena batasnya 360 derajat, maka yang diarsir sampai titik 360 derajat. Kita cari di mana di mana garis yang bersinggungan dengan kurva. Nah, di sini kan yang ada titiknya yang bersinggungan pada titik A dan titik B. Titik A berapa? 30 derajat. Dan untuk titik B 150 derajat. Sama kan dengan hasil yang sebelumnya kita udah cari. Nah, baik, kita lanjut. Di sini ada juga untuk panah ke slide sebelumnya, dan ini untuk panah slide selanjutnya. Di sini juga ada menu home. Baik, kita coba untuk next. Nah, kita akan diarahkan kepada contoh kedua. Di sini juga mencari himpunan penyelesaian sama seperti tadi. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada menu home, menu untuk sebelumnya, dan menu next slide. Nah, sama juga seperti tadi, ini ada penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Tadi saya juga sudah jelaskan, kita mencarinya dengan garis yang bersinggungan dengan kurva. Ada berada pada titik 210 derajat dan 330 derajat. Nah, kita lanjut. Untuk next, kita klik pada panah sebelah kanan. Ya, kita lanjut ke contoh 3. Kita coba lagi lanjut. Untuk cos, sama seperti tadi, cos ada 2 rumus juga, maka penyelesaiannya ada 2 kali pengerjaan. Baik, kita lanjut ke next ya. Nih, ada panahnya, kita klik. Nah, tetap saya menyediakan ada menggunakan aplikasi GeoGebra, sama selanjutnya kita next. Contoh 4. Sama, masih mencari persamaan cos. Nah, ini masih tetap dengan aplikasi GeoGebra-nya. Kita next. Contoh 5 untuk tangan. Karena tangan ini berbeda dari yang tadi, tangan memiliki satu rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Benar. Nah, di sini soal yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tan X sama dengan 1 untuk X besar dari 0 derajat, kecil dari 360. Nah, untuk tan X-nya sama dengan tan 30. Karena 1/3 akar 3, hasilnya berapa? Di sudut 30 derajat, maka alfanya didapat 30 derajat. Kita masukkan ke rumus, diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0. X sama dengan 30 derajat ditambah 0. K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 180 derajat. Diperoleh X-nya 30 derajat. Ya, kita coba lanjut ke K sama dengan... tunggu dulu. K sama dengan 0 itu merupakan himpunan penyelesaian. Ya, karena termasuk ke dalam rentan yang ditentukan. Kita lanjut. K sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat. Ditambah 1 dikali 180 derajat. Maka diperoleh X-nya sama dengan 210. 210 termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya, maka termasuk. Kita lanjut untuk K sama dengan 2. X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Diperoleh X-nya, X sama dengan 390.
ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian karena sudah melebihi batas yang ditentukan. Maka jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat di koma 210 derajat. Baik, di sini ada menu home, kita next. Nah, di sini bentuk gambarnya, bentuk kurva dari tangan. Baik, di sini saya juga sudah menyediakan quote untuk anak-anak semuanya. Ini bisa diklik dan kita akan diarahkan ke quote-nya. Penghargaan tertinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembanglah dari kerja kerasmu itu. John Ruskin. Bagus kan kata-katanya? Ya. Baik, di sini ada menu home dan menu selanjutnya. Nah, kita kembali lagi ke menu home. Untuk kembali ke menu home, kita pengen coba ke kuis deh ya, kuis. Materi udah, KD udah, pendahuluan udah, contoh soal juga udah, biodata juga udah. Kita coba ke kuis. Nah, di sini Ibu juga sudah menyediakan kuis dalam game juga ada nanti. Cuman ini ada juga menyediakan bentuk suara game ya. Kita coba. Pertama, kita klik start untuk mulai. Nah, di sini juga ada instruksi. Ada 3 instruksi. Yang pertama, klik tombol pertanyaan di bagian kiri untuk membuka pertanyaannya. Yang kedua, jika mereka mendapatkan jawaban yang benar, klik tombol untuk bergerak pada pojok kiri bawah yang memindahkan bajak laut tersebut. Yang ketiga, jika mereka akhirnya mencapai peti harta karun, klik peti harta karun itu untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Nah, kita klik start. Nah, di sini untuk kita lanjut ke level 1, kita klik pindah. Nah, kita coba untuk level pertama. Nah, kita diarahkan pertanyaan pertama, yaitu tentukan nilai X untuk memenuhi persamaan 2 sin X sama dengan 1 dengan rentan X kecil dari X besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat. Kira-kira apa jawabannya? Ya, kita coba ada yang menjawab A. Ups, salah. Ayo, siapa yang bisa menjawab yang dengan benar? Oh, ada yang menjawab D. Ya, kita coba ya. Benar. Karena jawabannya sudah benar, kita bisa untuk kembali, kita klik next, kita akan diarahkan ke jawaban yang benar. Nah, di sini ada jawabannya. Berarti himpunan penyelesaiannya 30 derajat di koma 150 derajat. Untuk kembali ke permainan, kita bisa klik di bawah ini. Nah, kita diarahkan kepada tempat pertama tadi. Kita klik untuk pindah. Bajak lautnya akan pindah. Kita lanjut ke level kedua deh. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Tentukan nilai X untuk yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 dengan X kecil dari X besar dari 0 derajat dan kecil dari 360 derajat. Kira-kira apa jawabannya? Siapa yang tahu? Nah, kita coba. Ada yang menjawab C. Oh, salah. Kira-kira apa jawabannya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ada yang menjawab A. Kita coba ya. Benar.
sampai keluar makanya stiker smile ya. Baik, kita mau pengen lihat jawabannya, kita tekan next. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Berapa jawabannya? Himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 120 derajat. Nah, untuk kembali ke permainan, kita klik tombol di bawah ini. Nah, kita diarahkan lagi. Kita klik dulu untuk pindah bajak lautnya. Biar kita bisa dapat hadiah harta karun. Ya. Kita klik untuk pindah. Nah, kita lanjut ke level 3. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan, wah ini ada 2 X ini sama dengannya ya. Cos X sama dengan setengah. Nah, siapa yang bisa jawab? Apa jawabannya? Ada yang menjawab B. Kita coba. Apakah benar B? Oh, salah. Kita coba jawaban A deh. A ya. Wah, tetap salah. Siapa yang tahu jawabannya? Oh, ada yang jawab D. Kita coba ya. Wah, pintar. Benar sekali. Nah, kita tekan klik untuk next supaya kita mendapatkan jawabannya. Ini adalah himpunan penyelesaian dari soal yang ketiga. Himpunan penyelesaiannya 60 derajat dan 300 derajat. Kita klik lagi kembali ke permainan. Ya, kita pindahkan bajak lautnya dulu. Wah, kita tinggal level 2 lagi, 2 level lagi, yaitu 4 dan 5. Kita coba dulu level keempat. Di sini ada soal tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 2 sin 3X sama dengan 1. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab? Untuk rentan 180 derajat. Nah, di sini agak susah-susah ya soalnya ya. Siapa yang bisa jawab? Oh, ada yang menjawab C. Kita coba ya jawab C. Wah, benar. Pintar sekali. Yuk kita lanjut. Bisa kita next ke jawaban. Nah, benar kan jawabannya? Ya, coba samakan dengan yang kalian jawab. Baik, kita lanjut kembali ke permainan. Ya, tinggal 1 level lagi. Kita pindahkan dulu bajak lautnya. Kita klik pada level 5. Nah, soal yang terakhir. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan 2X sama dengan 1/3 akar 3 untuk rentan 270. Siapa yang bisa jawab di sini? Ada yang nebak B. Yuk kita coba ya. B. Wah, salah. Jangan tebak-tebak lah. Jawaban yang benarnya mana? Coba jawabannya A ya. Wah, benar. Kita next. Di sini ada next. Ya, ini jawabannya 15 derajat, 105 derajat, 195 derajat. Nah, kita lanjut kembali ke permainan. Nah, di sini kita klik untuk pindah bajak lautnya. Kita udah sampai ke harta karun. Kita klik harta karunnya. Wow, selamat kamu berhasil. Di sini kita juga bisa lanjut ke game selanjutnya dengan mengklik harta karunnya. Wah, di sini ada siapa yang tahu untuk sepeda? Gambar yang mana? Ini atau yang ini? Ini. Oke, benar. Untuk motor deh, motor. Untuk gambar yang mana? Motor yang di atas atau yang di tengah? Yang di atas? Oh, salah. Coba yang di tengah. Oh, benar. Untuk bus deh. Siapa yang tahu bus di sini?
Yang mana tinggal satu, yaitu yang di atas. Benar. Nah, di sini juga ada tombol home. Kita diarahkan untuk kembali ke home. Ini gamenya akan kembali ke yang tadi. Ya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.